welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita bakal membahas job desk account officer karena aku pengen jawabin komen yang ada di video sebelumnya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan atau ada pengen request video apa, tulis aja di kolom komentar, nanti pasti aku akan jawabin berupa komen atau berupa video gitu ya. Nah, without further ado langsung aja ke videonya. Jangan lupa kasih aku like, comment, share, dan subscribe buat dukung channel ini. Oke, jadi basically ya, account officer ini ada di semua perusahaan ya. Maksudnya perusahaan baik itu media, apalagi ya, perbankan, apalagi ya, setahu aku di pemerintahan pun ada. Terus pokoknya di semua perusahaan tuh butuh. Jadi kenapa aku bisa bilang hampir semua perusahaan ada, karena actually account officer adalah sales atau marketing gitu. Jadi account officer cuma sebutannya aja. Tapi aku bakal sharing berdasarkan apa yang aku alamin ya. Jadi ya basically itu sales atau marketing. Tapi kalau dulu nih, back then, kalau dulu tuh account officer sebenarnya kerjanya more on to analysis gitu ya. Jadi lebih ke menganalisa data-data segala macam, lebih mirip ke arah verifikator dibandingin tim sales. Tapi ada salesnya tapi dikit gitu, karena buat sales dibantu sama tim lain gitu ya. Dan ada target ada, tapi masih kayak nggak gimana ya, masih agak lumayan waras gitu. Cuman semakin kesini ya, karena emang lama-lama kayak semua perusahaan juga mengarah ke marketing dan penjualan, karena ujung-ujungnya tetap ya, semua brand, semua perusahaan pasti tetap UUD ya maunya. Ujung-ujungnya duit atau UUC, ujung-ujungnya cuan. Jadi lama-lama diarahkan ke lebih ke marketing. Nah, yang pas gue alamin adalah zaman dimana account officer ini berfokus kepada marketing gitu ya. Apa aja sih jobnya? Sebenarnya banyak banget. Terjawab, sebenarnya banyak banget. Jadi mulai dari jualan iya, maintain nasabah iya, kemudian ngumpulin data, analisa iya juga, menjaga customer engagement iya juga. Jadi well, pretty much hampir semuanya gitu harus dilakuin dalam satu orang. Tapi beda perusahaan bisa jadi beda kebijakan. Kalau di tempat gue kerja itu semua produk semuanya dipegang sama satu orang, si AO ini gitu ya. Bisa jadi produk tapi kalau di bank lain, karena gue pernah ditawarin juga, itu ada yang AO-nya pegang per produk. Jadi kalau dia AO KPR, pegangnya KPR doang. Kalau dia AO kredit kendaraan bermotor, KKB doang gitu. Beda-beda tiap perusahaan, jadi gue nggak bisa nyamain. Dan AO pun segmennya beda ya. Jadi ada yang megang SMI, ada yang megang komersial, ada yang megang UMKM gitu. Jadi, dan itu pun berdasarkan level-levelnya. Biasanya yang baru-baru dikasih UMKM, terus abis itu naik lagi ke SMI, abis itu naik lagi ke komersial, lalu naik lagi ke korporasi. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman kerja dan berdasarkan besar kecilnya klien yang dipegang. Biasa kalau UMKM tuh kecil, kalau SMI itu udah lumayan, kalau komersial itu udah well known gitu ya, biasa perusahaannya gede. Dan kalau korporasi biasanya sih perusahaan yang emang udah wow gitu. Nah, tapi balik lagi, memang biasanya yang dikasih pegang yang udah gede-gede pasti yang udah berpengalaman ya, karena kan perlu juga supaya bisa connect dengan nasabah dengan lebih baik gitu ya. Nah, terlepas dari itu, nanti gue bakal bahas detail kalau teman-teman penasaran ya. Gue bakal buka satu sesi sendiri khusus buat jenis-jenisnya. Tapi actually kerjaan apa sih gitu ya? Kalau pertama, jualan, apa yang dijual gitu ya? Semua produk dijual. Semua produk perbankan dijual kalau di tempat gue. Mulai dari motor, mobil, rumah, kartu kredit, terus apa lagi ya? Tabungan-tabungan, investasi, asuransi, pokoknya benar-benar semua produk. Oh ya, benar, investasi itu udah termasuk kayak reksadana, SBN, obligasi-obligasi gitu ya, semua udah termasuk. Dan intinya semua produk perbankan dijual gitu. Dan semuanya pasti ditarget ya. Jadi masing-masing produk itu ada targetnya. Ada kalau rumah berapa, mobil berapa, sepeda motor berapa gitu ya, harus dapat nasabah tambahan berapa. Itu semua udah ada segmennya. Udah ada targetnya masing-masing. Targetnya berapa, tiap orang beda-beda, dan tiap tahun pasti beda-beda, tiap perusahaan juga beda. Jadi nggak bisa dipukul rata. Kalau mau nanti gue bakal open target yang pernah gue pegang. Tapi ya tulis aja di kolom komen deh kok kalian tertarik gitu ya.
Dan itu marketing ya, dan itu kalau di tempat gue semuanya ke gue, satu orang gue. Terus kalau di perusahaan lain ada yang kayak KPR doang gitu, kadang ada yang sampai nyeletuk kayak, kok semuanya di lo sih mbak gitu. Ya gimana dong say, emang gitu peraturannya Eke. Ya kalau bisa sih aku maunya satu aja, jangan banyak-banyak ya kan. Terus ya, setelah marketing itu customer engagement. Jadi setiap tahun itu istilah di flag, dimana kita tuh megang customer yang emang udah ada gitu ya, udah existing, misalnya udah jadi debitur dan atau yang naruh duit banyak di tempat kita. Nah itu dipegangin tuh, ada berapa nasabah, ratusan. Tiap orang juga beda-beda sebenarnya, tiap tahun juga dibaginya beda-beda, tapi kurang lebihnya kayak gitu, ratusan. Ada customer perorangan, ada perusahaan, tergantung kalian di segmen apa. Balik lagi, dari nasabah yang dipegangin itu kita harus jaga, kalau dia butuh apa-apa kita bantuin. Rekeningnya keblokir, mau install m-banking, ada masalah sama kliknya, mau lagi di luar negeri nggak bisa ngapa-ngapain atau apapun, itu semua kita yang handle. Kalau ada masalah butuh customer service, kita yang handle. Mau nuker duit, kita yang handle. Pokoknya semuanya kita. Customer service, teller jadi satu orang lagi. Gitu. Jadi itu customer engagement-nya. Terus kita harus cari target kan. Nah targetnya ini bisa ngulik dari si customer yang udah ada. Jadi karena udah dipegangin customer, bisa kayak kita tawarin. Tapi kalau dia udah punya produknya, ya berarti lo harus cari customer lain kan di luar, karena ada lagi target yaitu customer baru juga. Nah ini berapa juga tiap orang beda-beda. New customer ini biasanya targetnya lumayan sih, karena ini terkait sama growth company kan. Kalau nggak ada customer baru kan company-nya nggak berkembang, nggak grow gitu. Jadi kenapa targetnya lumayan. Nah selain itu juga apalagi ya, oh iya analisa, karena gue pegangnya pas itu adalah perusahaan-perusahaan debitur-debitur gitu ya, karena gue AOSMI. Jadi kita analyze. Jadi mereka yang udah punya fasilitas tiap tahunnya diperpanjang, itu masih layak nggak untuk diperpanjang. Kalau mereka belum punya fasilitas dan akan punya fasilitas, kita analyze juga kira-kira layak nggak untuk dikasih fasilitas itu. Cara analisanya gimana? Apa yang dianalisa? Tulis di komen kalau kalian pengen gue bahas, karena itu panjang lebar sendiri, bisa satu sesi sendiri gitu ya. Ya jadi kurang lebih kayak gitu. Analisa juga, marketing juga, jaga hubungan relationship juga, jual, cari target juga gitu. Jadi basically kalau ditanya apa kerjaannya, ya semuanya. Kalau ditanya stres nggak, coba aja tanya ya sama awal-awal lain gimana. Jadi ya terlepas dari pusing apa enggak, target ada bukan untuk dicapai, nggak salah ya. Semangat ya buat teman-teman yang mencari target, tapi maksudnya ya di jalan aja, bisa ya syukur, nggak bisa ya mau gimana gitu kan. Yang penting udah berusaha. Balik lagi ya, kalau lu nggak capai target tapi udah usaha, ya udahlah ya. Tapi kalau lu jadi AO tapi nggak capai target tapi juga nggak ada usahanya, ya itu yang kayak Amsyong punya deh udah gitu. Oke, jadi segitu aja video hari ini. Semoga kasih kalian gambaran kira-kira nanti kalau misalnya kerja jadi account officer tuh bakal kayak gimana. Share buat yang udah nonton. Jangan lupa kasih aku like, comment, share, dan subscribe buat channel ini. Dan kasih aku di kolom komen kalian pengen aku bikin video apa lagi selanjutnya. See you on another video. Ciao, ciao.